Pernah gue ngerasa kayak aduh gue nih bisa nggak ya, kayaknya gue nggak sejago yang lain-lain gitu. Gue belum S2 waktu itu, terus juga ya gue kayak paling jauh gitu kuliahnya hukum gitu, nggak nyambung, terus juga pengalaman gue mungkin ya paling sedikit gitu. Terkadang gini, baik itu non profit atau bahkan in business gitu ya, ada orang yang karena dia kenal lama, temenan gitu, terus ya udahlah kita yuk bareng-bareng yuk bikin ini gitu, atau kemudian terus clash gitu, dan terus akhirnya break, batal apa tengah-tengah jalan, atau bahkan ada yang punya visi sama tapi ternyata berbeda dari prinsip bekerjanya misalnya, atau values-nya gitu. Dan itu pun gue menemukan beberapa yang kemudian itu juga jadi membuat orang akhirnya break juga di tengah jalan gitu. Nah, kalau tadi kalian bilang punya visi yang sama, caranya berbeda bisa jadi masing-masing, tapi ada nggak values tertentu yang dipegang gitu? Ada, jadi kita sama-sama mungkin memang pada saat bikin Sabang Merauke tuh kayak kita belum spesifik nulis gitu ya value-nya apa-apa gitu. Tapi somehow di prakteknya di lapangannya gitu. Iya, itu somehow kayaknya sih gue percaya kita punya value yang sama gitu. Sama dalam artian untuk konteks Sabang Merauke ya. Kemudian kayak beberapa prinsip gitu, itu juga memang kita omongin juga sih waktu itu. Itu tuh kayak kebetulan nih kita bertujuh ya match gitu. Kalau gaya sih ya itu mah nggak bisa iya ya, maksudnya ya kita nyesuaiin aja gitu. Kayak tadi lu bilang apa, ya kalau ada apa omongin di depan gitu. I think that's a principle juga ya sih. Iya, dan itu juga maksudnya dilatih ya. Mungkin awal-awal gue inget kayak kagok gitu kalau mau ngomong, aduh enak nggak ya gue nyampein ini, enak nggak ya gitu. Tapi ya mungkin karena sudah lebih sering ngobrol, kemudian dan ngobrolnya bukan ngobrol basa-basi ya, maksudnya deep talk gitu. Ya lama-lama lebih nyaman gitu. Kayak I can say bahwa kita tuh sudah melewati kayak peristiwa-peristiwa hidup lah gitu bersama gitu. Jadi ya nangis, ya marah, ya ketawa, ya macem-macem gitu, berbagai proses itu gitu. Ada buku favorit gak? Gue penasaran. Buku favorit, gue suka banget tuh, dan ini juga lompat pertanyaan gue, sorry. Gue gak jadi kepikiran itu gitu. Gue suka kalau non-fiction yang juga menginspirasi gue tuh bukunya Profesor Muhammad Yunus. Kemudian kalau yang mana? Yang Grameen Bank. Okay. Terus kalau penulis gue tuh suka John Grisham. Oh, anak hukum banget John Grisham. Iya, gue suka John Grisham. Iya sih, kayaknya yang paling gue suka itu. Apa yang paling mungkin salah satu di antara, gue yakin banyak, tapi dari buku Muhammad Yunus yang lo yang membuat lo sampai bilang itu one of your favorites gitu? Itu Menara Gading. Karena kan dia ketika bikin si Grameen Bank itu kan kayak agak apa ya, so called naming out gitu ya, bahwa kayak di kampus tuh ya udah riset ya, bukan nggak perlu gitu ya, tapi kayak ketika dia turun ke lapangan dan dia ngelihat di fakta kebutuhannya benar-benar apa, itu kayak oke. Ya buat gua tuh kita ya dan lu rasakan juga nggak Sabang Merauke seperti itu dalam prosesnya? Iya. Mungkin kalau pas Sabang Merauke, gue paling kena ya pas anak-anak itu datang ya. Gue inget sekali pas dari kita tuh rapat apa segala macam gitu kan masih sambil pada kerja. Lalu ketika 10 adik Sabang Merauke datang ke ruangan tuh, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke tuh kayak wow. Itu kayak wah gila ya, ini akhirnya bisa datang juga nih adik-adik gitu. Itu luar biasa sih gitu. Terus kayak ngelihat perjalanan mereka, ada si adik-adik yang dulu masih pik-pik gitu kan, masih gemes-gemes anak SMP, lalu kayak kak aku diterima di ITB, kak aku kuliah, kak aku ada yang keterima AFS men gitu. Kayak wah gila ya, anak-anak Indonesia nih potensi itu luar biasa gitu. Dan bukan hanya sekedar tanda kutip kecerdasan kognitif, tapi bagaimana kekayaan ya budaya mereka gitu, kekayaan si diversity ini gitu. Ada nggak yang berbeda saat misalnya tadi kayak contoh tadi Grameen Bank tadi, dalam konteksnya di Sabang Merauke yang di awal lo bayangkan begini, ternyata di lapangannya tapi berbeda gitu.
Good point. Apa ya yang berbeda ya? Oh, gue jadi ingat sebenarnya sih pas lagi di pengajar muda. Jadi dengan pikiran gue yang masih anak Jakarta banget gitu, kayak mungkin kata yang paling tepat apa ya, Mesias syndrome gitu. Kayak gue merasa, gue akan datang dan menjadi juru selamat gitu kan. Padahal mah kagak. Gue nggak tahu apa-apa, ternyata jadi Jon Snow lagi gitu. Dan ternyata gue yang banyak belajar dari mereka. Kalau Sabang Merauke, mungkin yang gue pelajari ini sih. Gue pikir mungkin kita tuh sudah cukup toleran, tapi ternyata ada selalu banyak yang bisa kita pelajari dari yaitu merayakan dan melindungi keragaman. Contohnya di 2 tahun belakangan kan kita mulai melibatkan teman-teman difabel. Jadi kayak dulu kita selalu bilang ketika bicara tentang keberagaman tuh sekedar suku, agama, ras melulu gitu. Tapi teman-teman yang difabel nih kadang-kadang kelupaan gitu. Nah, gue merasa kayak di Sabang Merauke kita nih jadi oke, sekarang udah lumayan ajak nih ya yang bagian ini, yuk kita belajar lagi yuk. Jadi dulu kita akhirnya mencoba memfasilitasi inclusivity itu untuk teman-teman difabel gitu. Nah itu kayak wah, itu bahkan kayak dulu gue kan juga udah nggak terlalu day to day ya, jadi teman-teman relawan ya mereka nih keren banget ya gitu, bener-bener bisa memfasilitate. Kemudian juga pas switching jadi online, bagaimana dengan teman-teman yang tuli. Nah itu kita kayak dibantu banget sama teman-teman juru bahasa isyarat gitu. Nah jadi pelajaran yang gue dapatkan ya emang gak bisa berhenti gitu. Ketika event udah 9 tahun ngejalanin Sabang Merauke, selalu ada hal yang bisa dipelajari gitu. Dan ini yang teman-teman difabel ini pun programnya pun sama, artinya mereka juga dalam bentuk seperti dari luar Jabodetabek tadi datang ke sini. Itu jadi setelah kalau yang pertama sebelum pandemi iya, jadi ada adik yang waktu itu difabelnya kayaknya tunadaksa ya kalau tidak salah. Jadi memang secara physically perlu dibantu. Nah kemudian ada kakak Sabang Merauke juga yang menggunakan kaki palsu waktu itu. Nah kalau setelah pandemi ini juga switching, jadi kan programnya online. Jadi online kita bikin kayak kurikulumnya Sabang Merauke tapi di squeeze. Nah itu kelas online, jadi kayak webinar. Nah mentoringnya tuh jalannya online gitu. Nah ini kan lumayan challenging ya buat teman-teman tuli gitu. Kalau kita mungkin ya udah biasa aja ya, gimana lagi Zoom gitu. Either mereka pakai bahasa isyarat atau baca bibir atau baca subtitle. Tapi kan itu juga membutuhkan kesabaran dari teman-teman yang nggak pernah ngerasain nih. Nah ini gue ngalamin juga nih, karena waktu itu kan kayak gue pas lagi meeting yuk kita sediakan dong gitu. Terus kayak gue di bayangan gue tuh kayak oke nih kita udah sediain ya, ada juru bahasa isyarat, ada fasilitatornya, it's supposed to be good gitu. Lalu gue beberapa bulan lalu, minggu lalu, gue ikut kelas bahasa isyarat. Jadi selama 2 jam di Zoom itu hening. Gue aja anxious gitu, kayak nih gue ngomong kagok apa gitu, terus gue langsung kayak oke nih, emang udah ya, emang harus kita tuh yang kita yang punya privilege ya kita coba lah upayakan buat teman-teman yang tidak punya privilege itu gitu. Itu again tuh gue ngerasain sendiri kan. Jadi ya itu toleransi tuh nggak cukup cuman dikeluar-keluarin, diajar-ajarin, tapi ya gue ngerasain sendiri, gue ngalamin sendiri gitu. Wow. Jadi kayak being able to put yourself in their shoes. Ya. At least try to gitu ya. Yes. Tadi buku, kalau film mana? Film, gue tuh gak terlalu suka film sebetulnya. Tapi kalau yang berkesan ya. Karena terakhir udah lama gak nonton bioskop, sejujurnya gue suka Shang-Chi. Jadi gue tuh bukan anak Marvel, gue bukan anak kok gue lupa apa? DC. DC. Nah, tapi gue melihat tuh ya mungkin ini juga ada agak-agak kebawa campaign ini ya. Cuman kayak buat gue punya representasi yang lo bisa lihat itu matter. Kayak waktu gue kecil, siapa sih superhero yang Asian gitu? Kayak princess. Paling juga Mulan ya, bertahun-tahun gitu. Terus tapi itu juga Southeast Asia gitu kan. Nah terus kayak ketika gue ngeliat si Shang-Chi gitu, terus abis itu dengan semua nih majority yang top notch-nya itu kan Asian ya gitu.
itu kayak wah iya emang lu tuh mesti punya representatif gitu, orang yang lu lihat gitu. Jadi kalau movie gue pikir kayak ya itu salah satu media yang baik juga gitu untuk voicing out inclusivity gitu. Untuk voicing out inclusivity. Gue sekarang ada beberapa hal lagi yang gue masih tanya, boleh kan ya? Boleh. Masih ada waktu kan kita? Nah, gue takutnya lu cabut lagi. Oke, dikit. Dari perjalanan sekarang 9 tahun ya sama Merauke, gue yakin tadi kan pasti ya ada temennya, ada naik turun itu pasti banyak. Iya. Baik secara gerakannya, secara programnya, dan elunya sendiri gue yakin, betul nggak? Artinya apa, your own journey personally di situ juga gitu. Ketika ada momen mungkin apa tidak berhasil atau kegagalan atau mungkin saat lo down karena whatever gitu, biasanya apa sih yang lo lakukan untuk membuat lo bounce back lagi gitu? Kan ini kan, atau kalau lo nggak keberatan boleh nggak cerita salah satu mungkin momen-momen itu gitu, dan gimana lo menghadapinya gitu? Kegagalan ya? In term of apa, Sabang Merauke atau kayak the whole? Either or. Oh, oke. I think most of the times kadang gue masih questioning myself bisa apa enggak. Karena kan ngelihat Sabang Merauke ibaratnya kayak sekarang gitu ya, banyak gitu, maksudnya kerap kali kadang-kadang juga masih questioning nih gitu ya, bisa apa enggak gitu. Kalau momen yang feeling down, apa ya mungkin kayak pada saat ini ya, kayak ini jahatnya ngebandingin gitu. Kayak misalnya pada saat bersama teman-teman co-founders gitu, mereka tuh sangat supportive gitu dan kita sangat deket. Tapi tuh pernah gue ngerasa kayak aduh, gue nih bisa nggak ya? Kayaknya gue nggak sejago yang lain-lain gitu. Gue belum S2 waktu itu, terus juga ya gue kayak paling jauh gitu kuliahnya hukum gitu, nggak nyambung. Terus juga pengalaman gue mungkin ya paling sedikit gitu. Ya itu kayak berasa ya apa ya, dihakimi diri sendiri gitu kali ya. Udah gitu terus kayak sempet kan Sabang Merauke awal-awal tuh juga fundingnya juga susah gitu. Kayak wah gimana ya gitu, bisa apa enggak nih, covered atau enggak, gimana anak-anak ini bisa datang nggak bisa pulang gitu. Nah itu tuh kayak sempet ngerasa kayak gitu sih. Dan untuk bounce back ya gue bersyukur again diberkati sama ya teman-teman yang suportif itu, co-foundersnya suportif gitu. Ya mereka yang ya kita saling nguatin dan gak cuman secara emosional nguatin, tapi ya we do something gitu. Jadi ya emang bersama-sama. Jadi bersama-sama kita solve the problem, tapi secara pribadi gue juga merasa di-accept dan juga dihargai gitu. Sehingga itu yang membantu gue kayak, bahkan gue gak percaya sama diri gue sendiri, tapi orang lain percaya sama gue gitu. Jadi itu sangat membantu sih buat gue gitu. Kalau lu sendiri mungkin philosophically lah gitu ya, melihat kegagalan lu sendiri seperti apa? Kegagalan ya, katanya kan sukses yang tertunda. Enggak sih, menurut gue ya gagal aja gitu. Ya menurut gue gagal itu ya season of life sih. Jadi ya sama ya, kalau kayak kita pernah di negara 4 musim gitu, kayak ya ada musim dingin ya we can say mungkin gagal tuh musim dingin gitu ya. Kalau udah lewat lihat fotonya indah, kalau udah lewat lihat salju cantik gitu. Tapi kalau lu lagi mau meeting mau apa harus jalan kaki gitu kan, becek tuh nggak oke banget kan gitu. Ya gue rasa kegagalan itu memang bagian dari ya musim kehidupan yang memang harus dilewatin. Pada saat ngalaminnya mungkin lo nangis, lo marah-marah, lo questioning gitu. Tapi ya memang jalanin. Nah pada saat ngejalanin perspektifnya kayak apa? Mau marah-marah terus atau mau oke, let's do this gitu. Let's do this. Nah, kita bilang just do it aja gitu ya. Artinya tetap jalanin. Gitu. Tetap jalanin, iya. Mungkin gue kayak pas cerita ini just do it kayaknya nih anak pede banget gitu. Kadang gue mengambil satu langkah iman aja supaya bergerak gitu. Karena ketika gue udah jalan satu langkah itu, ya udah habis itu lebih mudah ketimbang hanya
trembling, mikir, overthinking gitu, dan gak jalan-jalan. Dan ya again gitu ya, gue diberkati dengan support system gue tuh sangat membantu gitu. Minimum kalau gue gak jalan didorong gitu. Jadi ya itulah maksudnya ya ketika gue bilang just do it, gue paham sekali ketika ada orang-orang yang mungkin untuk maju satu langkah aja tuh takut sekali. Tapi ya itu, again, kalau kita nggak pernah maju, ya udah gitu. Resiko tuh selalu ada, tantangan selalu ada, lu diam-diam aja bisa mati kan. Gitu. Tadi langkah iman itu artinya ya menyadari bahwa ini belum tentu berhasil tapi mengambil resiko itu. Iya. Untuk atau bukan hanya untuk mereka, bahkan mungkin lu sendiri pernah mengalami juga butuh untuk memberanikan diri dan meskipun kita punya teman-teman yang suportif kan tidak bisa juga kita mengandalkan mereka all the time selalu 100% gitu kan. Ada kalanya we need to do it ourselves juga right. Jadi buat mereka yang mungkin pas lagi nggak ada supporting system sedang tidak hadir atau bahkan lagi nggak ada gitu misalnya itu ada nggak saran lo untuk menghadirkan keberadaan itu saat nggak ada supporting system? Ya again, spiritually wise kalau lo percaya Tuhan ya itu saat momen lo sama Tuhan gitu. Tapi kalau lo misalnya percaya pada kekuatan universe ya lo get back ke diri lo gitu. Apa yang memang lu butuhkan, apa yang memang lu tuh harus lakukan gitu. Jadi memang ya mungkin ambil waktu untuk ngobrol ya sama diri sendiri. Karena kan untuk hal-hal kayak gini, gue bisa dibilang kayak banyak mencurahkan diri dan waktu gue buat orang lain. Jadi gelasnya bisa habis. Nah kalau gue sering ngikutin podcastnya Apprecialita tuh, jadi pastikan gelas lu tuh ya penuh terus. Nah penuhnya itu gimana ya itu lu yang tahu gimana, mau lu dari segi spiritual kah atau mau dari segi yang lain-lain ya pokoknya pastikan ketika lu serving orang gelas lu jangan sampai kosong karena kalau nggak jadi draining. Mungkin itu ya yang ngebantu ya, jadi memastikan si gelas kita sendiri itu juga jangan kosong gitu karena kan kita juga ya memberi dari kelimpahan itu gitu. Dan yang lu lakukan biasanya apa untuk memastikan gelasnya juga terus terisi sembari lo mengeluarkan untuk memberi gitu kan? Tapi agar tetap terisi itu yang lo lakukan apa? Ya berdoa lah ya kayaknya pasti gitu. Nah mungkin saya berdoa kayak mengenali diri ya, mengenali bagaimana sih cara recharge lo gitu. Ada orang-orang yang mungkin kalau recharge tuh harus ketemu orang gitu ya, mungkin lagi pandemi gini zoom-zooman tuh seneng gitu. Ada orang yang mungkin harus ambil waktu sendirian. Ada yang mungkin kembali ke alam gitu. Kalau gue cenderung di tengah-tengah gitu. Jadi gue selalu ambil waktu untuk sendirian atau gue kayak intentionally ketemu dengan smaller circle yang gue percaya gitu. Atau sekedar kayak gue trail sama suami gue, hiking atau ke pantai gitu. Tuh buat gue sih udah refresh gitu. Jadi ya bukan self healing di Bali gitu ya, enggak. Jadi kayak ya proses mengisi itu tuh bener-bener very personal dan itu juga bagian dari gimana lo ngenal diri lo sendiri lagi sih. Jadi nggak harus yang mewah, nggak harus yang klinik atau apa gitu. Ya sekedar tidur gitu. Jadi kenali metode recharge yang pas untuk diri kita masing-masing gitu. Kalau dari sini, apakah gue bisa bilang lo orangnya cukup reflektif kan? Itu one of my compliment, iya. Gue konon kayak salah satu strength gue tuh bisa merefleksikan bahkan dari hal-hal yang paling shitty gitu. Kayak hal yang yang gue misalnya gue mungkin bisa ngetawain kayak pada saat misalnya di New York pandemi, terus kayak allowance gue tuh kecil banget, akhirnya gue sampai misalnya minta tolong sama food pantry kampus gitu. Nah itu gue bisa ngetawain gitu karena pas pulang kayak dilalah tuh ya gue ketemu ada satu grup mentoring yang mereka tuh bagi-bagi makanan. Kalau gue tidak melewati pengalaman itu gue kan tidak bisa berbagi, tidak bisa bercerita gitu kan. Jadi kayak ya mungkin even in my shittiest moment of life Tuhan tuh mau bicara sesuatu buat gue gitu. Nah ya gue mencoba mengasah gitu ya
bagaimana untuk apa sih sebenarnya ini yang bisa gue pelajarin, minimum apa sih yang bisa gue ketawain gitu. Itu pertanyaan yang menarik gitu, apa yang bisa gue ketawain? Apa yang bisa gue ketawain? Itu tuh gue pakai itu boleh ya? Boleh. Artinya karena gue belajar dari pertanyaan itu kan membuat kita berubah fokus gitu kan? Iya. Dari sini tadi gue nanya lu pertanyaan gue mengubah fokus pembicaraan gitu kan? Jadi ketika lu tanya apa yang bisa gue ketawain, ya, apa yang bisa gue sedihin ya mungkin banyak juga gitu. Tapi apa yang bisa gue ketawain itu at least mengubah perspektif kita gitu. Yep. Dan ya gue harap, gue cukup yakin sih pembicaraan ini juga insya Allah mengubah perspektif banyak orang dalam arti yang lebih baik. Dan gue thank you banget lu udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Hujan-hujan tadi kalau lu sempat denger sedikit-dikit itu karena hujan, ya udah nggak apa-apa lah. Diketawain aja. Ya, ketawain aja. Tapi ini betul-betul very insightful for me, dan gue yakin juga buat semua yang nyimak juga. Thank you. Akan membantu kita untuk punya perspektif yang lebih baik mengenai orang lain, mengenai diri kita sendiri juga. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan akhirnya kita ketemu. Akhirnya gue juga bisa ngobrol langsung sama lu. Thank you so much atas waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Amin. Dan buat lo, thank you juga semua yang udah nyimak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.